Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai dengan tahun 1630 berhasil merumuskan 3 hukum tentang gerak planet berdasarkan data pengamatan Tycho Brahe. Hukum Kepler menjelaskan bahwa orbit planet berbentuk elips, kecepatan gerak planet tidak konstan, serta terdapat hubungan matematis antara periode revolusi dengan jarak rata-rata planet dari matahari. Penemuan ini membantah pandangan lama tentang orbit lingkaran sempurna dan menjadi dasar lahirnya hukum gravitasi Newton. Mempelajari hukum Kepler itu penting, karena tidak hanya memberikan pemahaman tentang tata surya, tetapi juga memiliki penerapan praktis, seperti dalam penentuan orbit satelit, perhitungan revolusi benda langit, dan teknologi ruang angkasa modern. Hukum Kepler adalah 3 hukum yang ditemukan oleh astronom Jerman, Johannes Kepler, yang menggambarkan gerak planet-planet mengelilingi matahari, bukan melingkar, tetapi elips, dan menjelaskan hubungan antara periode orbit planet dengan jaraknya. Hukum Kepler terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum elips, yang berbunyi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips, dan matahari berada di salah satu titik fokus elips tersebut. Hukum Kepler kedua atau hukum luas bidang, yang berbunyi, garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet akan menyapu luas bidang yang sama dalam selang waktu yang sama juga. Planet akan bergerak lebih cepat saat dekat dengan matahari, atau planet bergerak lebih lambat saat jauh dari matahari. Hal ini menjaga kesetimbangan luas yang disapu dalam waktu yang sama. Artinya, kecepatan orbit planet tidak konstan, tetapi berubah sesuai jarak ke matahari. Hukum Kepler ketiga atau hukum periode, yang berbunyi, kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Yang artinya, planet yang lebih jauh dari matahari membutuhkan waktu lebih lama untuk mengelilinginya. Penjelasan lebih lanjut tentang hukum Kepler. Yang pertama, hukum ini menyempurnakan model tata surya dengan menjelaskan bahwa lintasan benda langit tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips, yang tingkat kepipihannya ditentukan oleh nilai eksentrisitas antara angka 0 dan angka 1. Hukum Kepler pertama memiliki 3 poin penting. Nomor 1, orbit elips. Berbeda dengan asumsi sebelumnya bahwa orbit planet berbentuk lingkaran, hukum pertama Kepler menunjukkan bahwa orbit planet adalah elips, suatu bentuk oval yang mirip lingkaran pipi. Nomor 2, fokus elips. Sebuah elips memiliki 2 titik fokus, dan pada orbit planet, matahari terletak pada salah satu titik fokus tersebut. Dan yang nomor 3, itu implikasi. Hukum ini menunjukkan bahwa jarak suatu planet dari matahari tidak selalu konstan, melainkan bervariasi sepanjang orbitnya. Penjelasan lebih lanjut hukum Kepler kedua. Hukum ini menjelaskan bahwa selama planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips, luas yang disapu dalam selang waktu yang sama adalah konstan. Kecepatan planet akan lebih tinggi ketika berada di dekat matahari dan akan melambat saat menjauh dari matahari, yang merupakan konsekuensi dari hukum ini. Hukum Kepler kedua juga memiliki 3 poin penting. Yang pertama, kecepatan tidak konstan. Tidak seperti satelit di orbit melingkar yang memiliki kecepatan konstan. Planet yang mengorbit dalam lintasan elips akan memiliki kecepatan yang bervariasi. Nomor 2, perihelion dan aphelion. Perihelion adalah titik terdekat sebuah planet dengan matahari, di mana planet bergerak paling cepat. Sedangkan aphelion adalah titik terjauh sebuah planet dari matahari, yang di mana planet bergerak paling lambat. Yang ketiga adalah luas yang sama. Ketika suatu planet bergerak, garis yang menghubungkan planet tersebut dengan matahari akan menyapu atau menutupi area yang sama dalam periode waktu yang sama. Penjelasan lebih lanjut dari hukum Kepler ketiga. Hukum ini menjelaskan hubungan kuantitatif antara jarak planet dari matahari dan periode orbitnya.
Planet yang terletak lebih jauh dari matahari akan memiliki periode orbit yang lebih panjang. Hukum ini menjadi dasar bagi Isaac Newton untuk mengembangkan teori gravitasi universalnya, yang menjelaskan gaya yang bekerja di balik pergerakan planet.